Provinsi Aceh. Jadi Kak Dura itu adalah alumni PPG Prajabatan gelombang 1 di tahun 2022 nih, di gelombang pertama nih teman-teman ya. Sekarang udah banyak gelombang yang dibuka oleh pemerintah yang insya Allah nanti akan terus konsisten diberdayakan nih para guru yang ada di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi menjadi guru yang profesional ya. Jadi dulu Kak Dura S1 di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Syah Kuala, jadi asli orang Aceh nih. Nah, ada yang dari Aceh, kalau ada yang dari Aceh nanti ketemu di jalan silakan disapa, atau yang di luar Aceh nanti Kak Dura ada kesempatan main-main ke Pulau Jawa, siapa tahu ketemu di jalan, boleh silakan disapa-sapa, atau ketemu video Kak Dura boleh di komen-komen gitu ya, atau nanti lihat live Kak Dura boleh di tap-tap layarnya gitu ya teman-teman ya. Baik, jadi teman-teman pada malam hari ini saya akan menemani perjuangan teman-teman untuk berdiskusi. Jadi Kak Dura karena udah lama lulus nih pengen memberikan gitu ya ilmu ataupun pengalaman yang Kak Dura dapatkan, gimana caranya Kak Dura bisa lulus UKPPG sekali tes. Alhamdulillah tidak retaker ya. Semoga teman-teman pada malam hari ini bisa sekali tes, atau teman-teman yang mungkin ada yang bergabung retaker bisa lebih semangat lagi. Kita sama-sama berjuang di sini, harus saling membantu satu sama lain, karena kita kalau namanya PG itu susahnya sama-sama ya, nggak ada yang susahnya sendiri. Pasti dalam satu semester itu ribuan orang yang bergabung dan merasakan capek yang sama gitu ya ketika menjalani proses perkuliahan PPG gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, saya ada kata-kata karena saya anak bahasa Indonesia ya. Jika cerdik sudah dalam genggaman, ASN P3K akan segera kita dapatkan. Amin kan bersama ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga nih ada berapa orang yang hadir pada hari ini? Ada 10.000 orang yang hadir pada hari ini. Semoga cerdiknya lancar dan dibuka ASN P3K dan bisa lulus juga seperti Kak Dura sekarang ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman insya Allah akan menghadapi ujian UKPPG ini di awal bulan 6 ya. Nah, saya sudah membaca panduan dari pelaksanaan UKPPG ini. Nah, jadi teman-teman kita harus pahami bersama apa sih urutan, bagaimana urutan ujian UKPPG ini, sehingga teman-teman bisa lebih memahami, sehingga ketika teman-teman paham, teman-teman jadi lebih bersemangat untuk mempersiapkan bahan ya, media, serta ilmu yang teman-teman dapatkan dari perkuliahan bisa dengan maksimal gitu ya, terserap ketika teman-teman ujian. Nah, jadi ujian UKPPG itu yang pertama nanti teman-teman akan menghadapi tes PCK atau ujian tulis. Nah, ujian tulis ini akan memuat tentang pedagogi. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sering mengajar, itu teman-teman saya yakin teman-teman bisa menjawab soalnya dengan baik. Kenapa? Karena guru yang sering mengajar itu sudah paham dengan materi yang tersusun dalam silabus. Sehingga ketika materi ini sudah melekat di kepala teman-teman, maka teman-teman hanya perlu menguasai pedagogiknya aja. Artinya teman-teman hanya perlu mengetahui bagaimana teori-teori untuk menyampaikan materi itu dalam kelas. Karena dalam tes tulis ini teman-teman nanti akan disajikan kasus ya, akan disajikan berbagai pengalaman yang dituangkan dalam bentuk tulisan untuk teman-teman pilih jawaban yang sesuai terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam soal itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan menyiapkan perangkat pembelajaran di mana nanti teman-teman akan dites bagaimana kemampuan teman-teman mengajar. Teman-teman sudah kuliah 2 semester. Apakah teman-teman benar-benar mampu mengajar dengan baik? Dan di UKIN ini ya, uji kinerja ini yang dilihat bukan hanya bagaimana siswa belajar, tetapi bagaimana guru ini memfasilitasi siswa belajar. Karena kalau siswa tidak belajar dengan baik,
pasti gurunya ada yang salah gitu ya, dari proses penyampaian atau dari proses mendampingi peserta didik. Nah, kemudian ada studi kasus. Studi kasus itu kita akan membuat tulisan, di mana tulisan ini kita angkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama kita berkuliah gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada verifikasi, kita diwawancara oleh asesor. Nanti di wawancara ini juga ditanya seputar pengalaman kita kuliah PPG, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita kupas lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama nanti teman-teman akan mengikuti tes tulis ya. Tes tulis ini biasanya agak-agak di akhir. Kalau yang awal-awal itu pasti teman-teman lebih ke UKIN dulu ya, teman-teman persiapkan. Tapi kita bahas ke ujian tulis dulu. Nah, di ujian tulis ini teman-teman, itu kita akan menjawab soal dengan soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda, itu soalnya memuat A, B, C, D, E. Tapi nanti teman-teman juga akan melihat soal pilihan ganda kompleks. Nah, untuk pilihan ganda kompleks ini, itu banyak jenis. Bisa jadi yang pertama, jawabannya lebih dari satu. Kemudian ada jenis menjodohkan, ya. Itu berarti lebih dari A, B, C, D, E. Dan kemudian, ini ada yang terbaru ya, penemuan terbaru karena kita selalu menanyakan nih kepada peserta yang bergabung di kelas Guru Berjuang, ada isian singkat. Jadi nanti di isian singkat ini, bagaimana cara kita mengukur apakah jawaban kita benar nggak, tepat sasaran nggak? Nah, untuk jawaban isian singkat ini, kita perlu mengetahui keyword, ya, kata kunci dari soal itu seperti apa. Sehingga ketika kita udah pegang kata kuncinya dengan baik, maka kata kunci inilah yang perlu kita tuliskan dalam kolom isian singkat itu. Nah, semua soal itu menyangkut tentang pedagogik atau kemampuan kita mengajar, kemampuan kita menyajikan materi kita di dalam kelas. Nah, jumlah soalnya itu diprediksikan 80 sampai 100 butir, kurang lebih 150 menit. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan soal, sehingga teman-teman sudah tidak takut lagi ya. Berapapun menitnya, teman-teman tetap bisa membaca soal dengan baik dan tepat. Seperti itu. Nah, ini ada kisi-kisi PCK. Sebenarnya di panduan yang diberikan oleh Kemendikdasmen, itu sudah ada juga ya kisi-kisinya. Nah, kita bahas yang pertama itu ada model dan metode pembelajaran. Kemudian ada KI, KD, KKO, asesmen, komponen modul ajar, materi dasar konten studi, TPACK, berdiferensiasi, TANL ya. Ini disesuaikan ya. Bagaimana sebutan-sebutan dalam kurikulum sekarang gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang perlu kita pahami kalau misalnya nanti teman-teman akan mengikuti ujian tulis itu, komponen pembelajaran itu ada 3 teman-teman. Itu yang perlu kita ingat. Dalam pembelajaran, dalam sebuah kelas, kalau 3 hal ini tidak ada salah satunya atau tiga-tiganya nggak ada, maka nggak bisa berjalan dengan baik. Di sini guru sangat berperan penting untuk memfasilitasi siswa. Dan siswa juga akan bergantung pada sumber belajar. Sumber belajar ini juga tidak akan bisa jalan tanpa seorang guru. Jadi, bagaimana guru bisa mengomunikasikan bahasanya untuk menyampaikan materi kepada siswa, dan siswa juga bisa mendapatkan sumber belajar yang layak dan dapat dipahami. Oke, saya yakin anak PPG itu sudah sangat khatam ya, Kak Rizky Yulia, kemudian ada Kak Rini, ada Kak Tumina, pasti sudah sangat khatam ya dengan pendekatan, model, dan metode dalam pembelajaran. Tapi pada malam hari ini kita kilas balik sejenak ya. Siapa tahu ada teman-teman yang lupa atau pengen baca lagi gitu ya. Nah, jadi kita nanti harus bisa membedakan ini teman-teman. Kalau udah bisa kita bedakan, nanti ketika ada soal, kita jadi lebih mudah gitu ya untuk mencari jawaban yang tepat.
Nah, jadi yang pertama ada pendekatan. Dalam pembelajaran itu yang pertama ada pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah cara guru itu untuk menggunakan atau memberdayakan lingkungan pendidikannya, lingkungan mengajarnya. Bagaimana cara guru untuk mendekatkan diri pada lingkungan pembelajaran. Nah, setelah adanya pendekatan yang dilakukan oleh guru, maka lahirlah model pembelajaran. Udah tahu nih cara untuk menyampaikan materi dengan menggunakan pendekatan apa, kemudian akan dipilih model pembelajaran seperti apa. Jadi, bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir itu disebut dengan model pembelajaran. Dari awal masuk untuk menyampaikan materi sampai akhir itu adalah model. Kemudian setelah ada model, ada metode. Metode itu adalah prosedur, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk menerapkan pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Gitu ya. Jadi harus ada pendekatan dulu, cara untuk dekat dengan siswa, dekat dengan sumber belajar, pilih modelnya seperti apa, dan model ini dieksekusi dengan metode yang seperti apa. Gitu teman-teman urutannya ya. Nah, coba kita lihat pendekatan pembelajaran untuk kurikulum merdeka atau kurikulum sekarang deep learning ya. Nah, jadi kita sering ya di dalam PPG itu ada teaching at the right level ya. Jadi di sini adalah pendekatan yang lebih fokus pada tingkat pengetahuan peserta didik dibandingkan tingkat kelasnya. Jadi kita akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan seputar TARL ini, yang paling harus kita ingat adalah kita fokus pada tingkat pengetahuan peserta didik. Sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan adalah yang pertama ada asesmen, kemudian ada perencanaan, dan yang ketiga ada pembelajaran. Itu untuk TARL ya teman-teman ya. Itu yang perlu kita ingat poin-poinnya aja. Biar nanti kalau ditanya, ini pendekatan apa yang digunakan oleh Pak Budi misalnya ketika ada sebuah kasus dalam soal tersebut. Nah, berbeda dengan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Ya, jadi ini kalau TPACK itu adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi pengetahuan yang menggunakan teknologi. Jadi kalau udah ada TPACK berarti udah ada teknologi dalam pembelajarannya. Misalnya nanti dalam soal, Bu Dura menjelaskan materi puisi dengan menampilkan sebuah video lewat layar infocus. Maka ini sudah ada pendekatan TPACK. Gimana buktinya? Karena Bu Dura sudah menggunakan layar infocus. Layar infocus itu sudah ada teknologinya. Maka komponen dalam TPACK ini ada materi, pedagogik, dan teknologi gitu ya. Nah, itu untuk pendekatan yang paling sering keluar. Oke. Kemudian kita lanjut untuk model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang paling sering keluar itu ada problem based learning, project based learning, discovery learning, dan inquiry learning. Nah, untuk problem based learning, teman-teman kita harus ingat problem. Kalau problem berarti solusi dari sebuah masalah. Kalau disajikan kasus, ada sebuah masalah, kemudian disuruh cari solusi, maka itu jenis modelnya adalah problem based ya. Langkah-langkahnya itu ada orientasi masalah, bagaimana mengorganisasi pembelajaran, membimbing penyelidikan, kemudian berbagi dan berdiskusi oleh siswa, mengembangkan, menganalisis hingga mengevaluasi pembelajaran. Nah, berbeda dengan project based learning. Kalau project based learning itu kita akan memberikan siswa kesempatan untuk eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan bentuk hasil belajar. Ada hasil. Jadi siswa akan menghasilkan sesuatu dari model pembelajaran project based learning. Ya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada, kita harus menentukan dulu project bersama siswa, kemudian kita rancang langkah pembelajarannya, penyusunan jadwalnya seperti apa, evaluasi proses, penyusunan laporan, penyusunan jadwal, kemudian penyelesaian proyek, penyusunan laporan, hingga kita evaluasi. Itu proyek ya. Kalau proyek ada hasilnya. Hasilnya itu boleh bentuk buku, tulisan,
gambar, video, atau apapun gitu ya. Ini salah satu contoh project yang Kak Dura laksanakan ketika PPG, itu kita membuat buku bersama siswa. Dengan adanya project based learning ini, siswa jadi lebih mandiri untuk mengetahui bagaimana menjadi seorang penulis, menjadi seorang editor, yang menjadi desainer, ya, layouter naskah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada proyek simulasi ya. Simulasi berarti siswa mensimulasikan bagaimana peran mereka di depan kelas. Nah, kalau di sini untuk materi bahasa Indonesia ya, untuk teks ceramah, jadi mereka membuat sebuah materi sesuai dengan passion mereka, tentang permasalahan kulit ya, tentang skincare, tentang menghafal Al-Quran, tentang teknologi, tentang lingkungan, apapun yang mereka suka, mereka akan menjelaskan dan mereka akan berperan sebagai pemateri di depan kawan-kawannya sendiri gitu. Itu namanya project ya. Nah, kalau ini projectnya film ya. Ini trailernya aja ya teman-teman, kalau filmnya panjang ya. Jadi ini juga siswa diarahkan untuk bisa ya mandiri membuat karyanya dalam bentuk video ataupun film. Nah, ini contoh beberapa film yang pernah kita bentuk bersama selama saya menjadi mahasiswa PPG. Dan film ini juga kita perlombakan tingkat provinsi, ada yang juara 1 nih ya, yang Sawi Budaya ini. Nah, kemudian kita lanjutin teman-teman ya. Ada discovery learning ya. Nah, jadi model pembelajaran discovery learning ini adalah proses pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep. Jadi di sini kata kuncinya, kalau nanti ada kasus tentang discovery learning, berarti kita harus menemukan konsep. Jadi di sini guru yang menyiapkan bahan serta langkah-langkah dalam penemuan konsep. Nah, langkah-langkahnya itu adalah kita sebagai guru itu memberikan stimulus, rangsangan, kemudian menyiapkan pernyataan masalah, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, verifikasi data, dan kesimpulan. Nah, kemudian ada inquiry learning. Jadi kalau inquiry learning ini berbeda dengan discovery learning tadi. Inquiry learning ini kata kuncinya adalah siswa itu bereksperimen sendiri. Kalau tadi guru yang menyiapkan bahan-bahan ya. Nah, kalau ini di inquiry learning ini, siswa itu merumuskan sendiri langkah-langkahnya seperti apa, mereka butuh apa, bahan-bahannya seperti apa, mereka akan menyiapkan sendiri. Sehingga mereka akan jauh lebih mandiri untuk menyiapkan jawaban dalam penyelesaian masalah yang sedang didiskusikan di kelas. Nah, untuk inquiry learning ini langkah-langkah pembelajarannya menyajikan fenomena, melakukan observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan kesimpulan. Oke, jadi udah kita bahas tadi tentang model pembelajaran. Sekarang kita akan lihat metode pembelajaran. Bagaimana model-model itu bisa berjalan dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, simulasi, atau study tour. Yang pertama ada metode ceramah ya. Metode ceramah seperti yang kita laksanakan setiap hari, metode ceramah ini akan selalu ada. Karena tanpa metode ceramah nggak akan bisa kita komunikasikan model-model pembelajaran. Jadi ceramah itu artinya kita berbicara, menginstruksikan kepada siswa. Kemudian ada demonstrasi, berarti itu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun menggunakan media pengajaran yang relevan. Kemudian tanya jawab udah pasti ya, seperti yang biasa kita lakukan, itu
Siswa akan bertanya apa yang belum mereka ketahui atau yang belum mereka kuasai. Kemudian metode diskusi. Mereka akan berdiskusi untuk pemecahan masalah atau sesuatu yang memang perlu bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti itu. Nah, kalau simulasi, metode pelatihan atau memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan, ya, yang mirip dengan keadaan sesungguhnya, gitu. Kalau study tour, jadi ada jelajah untuk menggunakan transportasi sehingga mereka mendapatkan suatu ilmu terbaru gitu ya dari tempat yang mereka kunjungi. Oke teman-teman, masih semangat teman-teman? Suara Kak Dura agak serak-serak gini ya, karena Kak Dura sebenarnya baru sembuh dari demam. Alhamdulillah sembuhnya tepat di hari ini, dan hari ini bisa membersamai teman-teman untuk seminar ya. Oke, teman-teman masih semangat kan? Oke, sebelum kita lanjut kepada contoh soal PCK atau soal ujian tulis dari UKPPG, teman-teman boleh mendokumentasikan kegiatan pada hari ini, dan teman-teman boleh posting di story-nya, tag Cikgu Dura dan tag Guru Berjuang ID. Nanti Kak Dura, ya, Cikgu Dura akan memilih story terbaik untuk kita kasih kelas gratis ya. Jadi kita ada kelas juara UKPPG, nanti kita akan bimbing dari mulai tes PCK, kita akan bedah soal, akan ada e-book, kemudian juga akan kita latih bagaimana wawancara. Nah, jadi teman-teman silakan dokumentasikan kegiatan pada hari ini, silakan tag Instagram kita, nanti kita akan pilih story terinspiratif atau story terkreatif pada malam hari ini ya. Oke, masih semangat teman-teman semua? Terpantau ada 4.000 peserta ya pada malam hari ini. Oke, langsung aja nih. Teman-teman, ada 2 soal yang sudah Kak Dura buat di sini. Kita boleh jawab sama-sama. Teman-teman boleh bantu Kak Dura ya. Untuk kita jawab bersama. Kita lihat apakah teman-teman sudah paham dengan materi tadi atau teman-teman masih bingung nih ya dengan soal-soal PCK. Oke, teman-teman boleh bantu gunakan kolom chatnya untuk bisa menuliskan jawaban-jawaban terbaik ya. Oh, cepat banget ya tadi ya, sorry ya. Nanti Kak Dura atur lagi ya untuk penjelasan selanjutnya. Oke, nanti PPT-nya akan kita share ya. Maaf ya teman-teman, kalau agak cepat tadi ya. Oke, baik. Ini kita coba baca dulu ya. Di sebuah sekolah, terdapat seorang peserta didik bernama Andi yang dikenal sangat pandai dalam bidang bahasa. Setiap kali ada tugas mengarang cerita, Andi selalu mendapatkan nilai tertinggi karena ceritanya selalu menarik dan penuh imajinasi. Ia juga pandai dalam membuat puisi dengan kata-kata yang indah dan penuh makna. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba debat antar kelas. Andi terpilih untuk mewakili kelasnya. Dalam lomba tersebut, Andi menunjukkan kemampuan berbicara yang luar biasa. Ia mampu menyampaikan argumennya dengan jelas, menggunakan tata bahasa yang tepat, dan memilih kata-kata yang kuat sehingga juri dan penonton terkesan. Tim Andi pun akhirnya memenangkan lomba tersebut. Selain itu, Andi juga gemar membaca buku. Di rumah, ia memiliki koleksi buku yang banyak dan selalu menyempatkan waktu untuk membaca setiap hari. Kebiasaan ini membuat Andi kaya kosakata dan pemahaman mendalam terhadap berbagai topik. Oke, pertanyaannya, kemampuan yang dimiliki Andi termasuk dalam kecerdasan apa? Boleh teman-teman tulis di kolom chat. Nah, jadi teman-teman, contoh soalnya memang agak panjang seperti ini. Bahkan kami pernah mendapatkan soal yang mana bentuknya itu disajikan RPP, panjang RPP berlembar-lembar. Kemudian ditanya, ada satu kalimat pertanyaan. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman tidak sering berlatih, tidak sering try out, maka teman-teman akan kelagapan ya, akan gugup ketika mendapatkan pertanyaan yang panjang. Ini nggak terlalu panjang, ini hanya
berapa kalimat ya, beberapa paragraf aja, satu paragraf gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus baca dulu. Harus dibaca, memang benar-benar dikuasai. Apa sih poin yang ditanya? Kemampuan yang dimiliki Andi termasuk dalam kecerdasan apa? Yang pertama, verbal linguistik. Yang kedua, logis matematis. 3, visual spasial. Yang ketiga, kinestetik. Yang ketiga visual spasial, yang keempat kinestetik, yang kelima interpersonal. Oke, coba Kak Dura cek. A. Oke, A, apel, anggur. Yang lain, ada yang menjawab yang lain? Tidak ada jawaban yang lain? Kinestetik, itu mirip olahraga kalau nggak salah. Oke. Oke, lebih banyak yang A ya. Nah, jadi jawabannya saya mau dong Kak Rizky ya. Sepertinya sangat bersemangat Kak Rizky. Kak Rizky jawab apa? Boleh dibuka mikrofon. Jadi Kak Dura tuh kalau mengajar nggak mau Kak Dura ngomong sendiri. Kak Dura pengen ngobrol sama teman-teman. Ya, Kak Rizky jawab apa Kak? A, Kak, verbal linguistik. Kenapa? Di mana bukti bahwa Andi itu punya kemampuan verbal, kecerdasannya? Gimana sih? Ayo, jangan ragu-ragu. Di mana buktinya? B, Kak. Ayo, Kak Rizky. Boleh dibuka mikrofonnya, Kak? Karena menurut saya, Andi itu pandai di dalam bidang bahasa, Kak. Oke. Nah, di mana bukti bahwa Andi pandai di bidang bahasa? Yang pertama ada di kalimat pertama ya. Pandai di bidang bahasa. Kemudian, tugas mengarang cerita mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian, dalam lomba debat, berbicara. Berbicara juga menggunakan bahasa ya. Gemar membaca, sudah pasti dia memperkaya kosakata gitu ya. Koleksi buku ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah A gitu ya. Jadi ketika diulang hal yang sama, kita nggak perlu lagi membaca lama-lama, udah tahu langsung A gitu ya. Jangan terlalu lama-lama gitu ya. Nah, jadi malam ini kita nggak terlalu banyak bahas soal. Kenapa? Karena Kak Dura akan kupas secara lengkap untuk urutannya. Tapi nanti teman-teman untuk soalnya teman-teman bisa lihat sendiri nanti besok ya. Akan dipandu oleh Kak Ida untuk try on-nya gitu. Oke, untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, silakan siap-siap. Andi jago ngomong Kak, ya. Kak Hanan jangan nangis dulu. Oke, kita lanjut ya Kak Hanan ya. Kak Hanan nih jawab apa nih? Ayo kita lihat dulu. Suatu hari, Pak Budi memberikan tugas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Pak Budi membagi kelasnya menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar peserta didik. Ada kelompok yang lebih suka melihat dan mengamati objek, mendengarkan, dan melakukan gerakan. Kelompok pertama diminta untuk membuat sebuah infografis yang menjelaskan proses menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok kedua diminta untuk membuat sebuah podcast yang berdurasi sekitar 5-10 menit tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kelompok ketiga diminta untuk membuat sebuah diorama atau model 3D yang menggambarkan momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke deh semua nih. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas mereka, Pak Budi mengadakan sesi presentasi di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Pada akhir sesi,
Pak Budi memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap kelompok dan mengapresiasi usaha mereka. Dia juga mengajak peserta untuk saling memberikan masukan dan belajar dari hasil kerja kelompok yang lain. Bagaimana? Nah, pertanyaannya bagaimana Pak Budi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam tugas sejarah kemerdekaan Indonesia? Kak, karena pembagian kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar merupakan berdiferensiasi. Oke, Kak Jumar boleh dibuka mikrofonnya, di mana bukti bahwa gaya belajar. Emang gaya belajarnya apa aja? Gaya belajarnya apa aja emang? Kenapa deh, Kak Jumar? Gaya Boleh? belajarnya ada yang tipe audio, visual, sama kinestetik ini. Audio yang bagian mana? Yang audio buat apa? Mendengarkan. Yang Oke. visual itu yang suka melihat dan mengamati objek, yang kinestetik melakukan gerakan. Oke, Kak, karena berdiferensiasi Kak, ada auditory, visual, kinestetik. Terdapat pada kalimat kedua. Ya, ada kelompok yang lebih suka melihat atau mengamati proyek, mendengarkan dan melakukan gerakan. Oke, betul ya. Jawabannya adalah D. Kalau A, Pak Budi memberikan tugas yang sama, nggak sama ya. Setiap anak dia bebas mengeksplorasi ya apa yang dia suka. Kemudian kalau B, Pak Budi membagi kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik. Kemampuan pasti beda-beda ya di sini ya. Kalau C, Pak Budi membagi kelompok secara heterogen, enggak ya. Kalau E, membagi kelompok berdasarkan sejarah kemerdekaan Indonesia, enggak. Ini jawabannya adalah D. Kak, tapi kenapa soalnya panjang-panjang sekali? Ini tidak panjang, ada yang lebih panjang lagi. Tenang saja, nanti kakak akan ketemu nanti ketika tes ya. Oke, sudah siap kita lanjut? Kita lanjut ya teman-teman ya. Semoga Kak Dura nggak cepat-cepat lagi ya. Ini saya kejar-kejaran dengan nafas Kak Dura ya, karena Kak Dura baru siap pilot. Oke, tapi Kak Dura semangat dong dengan 4.000 peserta pada malam hari. Nah, jadi teman-teman, siapa aja nih yang udah mempersiapkan modul ajar? Ayo, siapa aja yang sudah mempersiapkan modul ajarnya untuk tag video UKIN? Oke, ini ada pertanyaan. Kak, nilai benar salahnya aja ya, bukannya 4, 3, 2, 1 ya nilainya. Nah, jadi teman-teman, menariknya dari setiap ujian profesi, baik itu profesi guru atau profesi yang lain yang Kak Dura tahu, ujian profesi itu kita nggak tahu skor kita berapa. Jadi kita hanya perlu mempersiapkan diri untuk menjawab yang paling benar. Jadi kita nggak tahu skor di setiap poin-poin A, B, C, D, E itu berapa. Dan ketika kita udah jawab semua, skor kita semua berapa? Nggak tahu teman-teman. Yang paling penting, teman-teman mempersiapkan diri untuk tahu kata kuncinya apa, jawabannya apa. Seperti itu ya. Oke teman-teman, lanjut aja. Kita ke uji kinerja UKIN ya. Jadi di UKIN ini teman-teman, kita akan menunjukkan sebenarnya siapa Dura, siapa Jumar, siapa Dahlia. Bagaimana kemampuan Dahlia mengajar, Jumar mengajar, dan Kak Rizky mengajar. Itu akan terlihat dari satu video full yang kita upload dan satu potongan video 30 menit yang kita upload. Banyak sekali yang gagal di UKIN ketika tidak memperhatikan hal-hal yang benar-benar urgent gitu ya. Teman-teman tidak mempersiapkan modul dengan baik, modulnya tidak sesuai dengan video, atau pesertanya tidak di briefing terlebih dahulu, gitu ya. Jadi nanti video ini akan kita upload. Nah, video ini ada dua jenis. Yang pertama full tanpa potongan, yang kedua ada potongan dalam bentuk 30 menit. Bentuknya poin-poin penting aja. Oke. Nah, untuk ketentuannya, yang pertama itu kita akan menggunakan modul ajar yang sudah kita susun dan kita unggah pada halaman yang telah disediakan.
Jadi modul ajar ini harus sesuai ya. Sintaks pembelajarannya itu harus benar-benar sesuai ketika kita membuat video. Dari mulai pendahuluan, inti, sampai dengan penutup itu harus berurutan. Direkam dengan durasi 2 jam pelajaran. Sesuai dengan SMP atau SMA. PAUD juga menyesuaikan ya. Kemudian dibuat dengan format MP4. Kalau teman-teman menggunakan iPhone, nanti silakan diubah bentuknya MP4 karena kalau teman-teman upload dengan yang biasa teman-teman langsung dari kamera, nanti nggak bisa diputar sama asesornya. Kemudian gambar harus fokus, suara jelas, videonya stabil. Ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kamera yang profesional juga boleh. Kemudian video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi nggak boleh siswanya kepotong, ruangannya kepotong, nggak bisa. Jadi ruangannya harus full, ada gurunya di depan, ada siswanya full, kayak gitu. Kemudian tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa, atau latar belakang musik. Nah, untuk sekarang yang Kak Dura baca, itu ada profil mahasiswa. Jadi teman-teman memperkenalkan diri dan menunjukkan KTP-nya di depan video ya. Kemudian video diunggah, rekaman utuh dengan 2 jam pembelajaran tanpa editing, dengan format nama video utuh underscore nama mahasiswa underscore name. Kemudian video yang diedit 30 menit ya, bagian-bagian penting misalnya ada salam, berdoa, kemudian ada yel-yel atau apa gitu ya. Itu semua dipotong-potong jadi 30 menit dengan format video edit nama kita sama name. Oke. Kemudian bagaimana jurus UKIN untuk PPG calon guru atau prajabatan ya? Yang pertama, itu yang perlu kita perhatikan adalah modul ajar. Jangan pernah membuat modul ajar asal-asal ya. Seperti Kak Febriani yang sedang mencoret-coret ini, nanti jangan modulnya dicoret-coret juga ya. Kalau nanti dicoret-coret, Kak Febriani nanti modulnya nggak kelihatan jelas gitu, apa yang diterakan di dalam modul. Nah, jadi ketika membuat modul ini, pastikan sudah teman-teman pahami dan sudah dianalisis dengan materi yang didapatkan saat perkuliahan PPG Prajabatan. Pastikan menggunakan pendekatan, model, dan metode yang dianjurkan dalam PPG calon guru ini. Kemudian setelah ada modul ajar itu, teman-teman itu silakan membuat perangkat video itu dengan menyiapkan tripod ya, tripod, jangan lupa kamera, mikrofon, dan 1 orang yang membantu teman-teman untuk tag video. Jangan pernah merasa aku bisa untuk tag video, kan ada tripod. Jangan merasa bisa, jangan merasa pandai sendiri ya teman-teman, karena kita tetap akan butuh teman-teman yang lain gitu. Karena ada teman kami yang udah taruh tripod, kemudian HP-nya panas dan mati sendiri. Ulang lagi lah. Nggak mungkin videonya setengah kan? Jadi di dalam kelas itu udah pasti harus ada 1 teman yang memantau sejauh mana video kita berjalan dan yang akan memberikan kode berapa durasi ya, durasi dahuluan, durasi inti sampai dengan penutup dari video ataupun praktik mengajar kita. Nah, kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting nih teman-teman. Teman-teman sebaiknya teman-teman tag video itu di sekolah PPL. Kenapa? Karena teman-teman sudah tahu ya, sudah kenal dengan mahasiswa, udah tahu dengan siswanya sendiri. Jangan lupa siswanya itu di briefing dan dikasih tahu bahwa teman-teman akan melaksanakan ujian. Teman-teman minta tolong kepada mereka untuk membantu teman-teman. Jadi bahasanya kayak gini. Anak ibu kan mau ujian. Jadi ibu minta bantu anak-anak ibu belajar sama ibu dan direkam seperti itu. Jadi agar mereka itu bukan pura-pura belajar. Kita nggak berharap kita kasih skrip yang mereka pura-pura pinter dalam kelas, nggak. Tapi mereka memang benar-benar real. Kalau mereka nggak bisa, kita fasilitasi. Kalau mereka bisa, kita apresiasi. Ya, mereka ikut andil dalam proses kita praktik video tersebut. Nah, apa
hal terburuk yang akan terjadi dalam UKIN PPG calon guru. Yang pertama itu siswa itu tidak mau masuk kelas seperti Kak Dura kemarin. Mereka tidak mau membantu Kak Dura sampai Kak Dura hampir nggak punya siswa, sehingga ada wali kelas yang memujuk mereka untuk bisa membantu Kak Dura. Nah, jadi pastikan teman-teman itu sudah siasat ya untuk memberikan mereka snack atau lain-lain gitu ya. Pastikan memori HP itu tidak full agar teman-teman bisa jauh lebih enjoy gitu ya ketika merekam video tanpa harus terpotong-potong, karena kan diminta video full kan. Nah, kemudian durasi video harus cukup gitu. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya itu jangan sampai lupa. Jadi kalau teman-teman udah mulai, nanti teman-teman buat aja di kertas kecil ya, di notes kayak gini, di kertas kecil, dirobek ya, ditempel aja di meja guru. Teman-teman tulis salam, kemudian ice breaking, kemudian apresiasi, kemudian bagian inti, apa ditulis. Nanti kalau teman-teman udah lupa, teman-teman keliling kelas, kembali lagi ke meja guru, lihat. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, karena nggak terlalu nampak ketika teman-teman bisa tempel di meja guru. Nah, kemudian pastikan juga ada satu teman kita yang berdiri di luar kelas untuk menjaga kelas agar tidak ada guru lain yang masuk. Tiba-tiba ada, halo anak-anak, saya mau panggil anak ini gitu ya. Nah, rusak dong nanti kelasnya gitu. Nah, kemudian pastikan tidak ada yang menelpon HP kita yang sedang merekam. Pastikan menggunakan mode pesawat. Nah, jadi coba lihat ini contohnya teman-teman ya. Contohnya, siswa semua terlibat. Jadi tidak ada siswa yang terpotong. Semuanya nampak dan guru ada di depan, terlihat bagaimana guru berinteraksi dengan siswa. Atau dari mode di depan, ada guru dan siswanya gitu ya. Boleh dari samping, sudut kanan kiri, atau kameranya di tengah. Oke, gitu teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian wawancara ya teman-teman. Jadi nanti di poin akhir, seleksi paling akhir itu adalah wawancara setelah kita ada studi kasus juga yang kita upload. Jadi di wawancara ini ada tahapan yang akan menguji kita tentang modul ajar, video UKIN, serta studi kasus yang sudah kita tuliskan. Jadi nanti teman-teman tenang aja, kalau di wawancara ini kita akan ditanya apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi teman-teman percaya diri aja. Kalau misalnya teman-teman tidak percaya diri, maka teman-teman diragukan gitu ya untuk lulus. Nah, teman-teman di wawancara ini banyak sekali yang tidak lulus karena rata-rata yang Kak Dura bimbing untuk retaker itu kebanyakan di wawancara. Kenapa? Karena mereka tidak percaya diri dan mereka tidak paham dengan pertanyaan dari asesor. Dan teman-teman harus pahami bahwasanya di wawancara ini berbeda sekali dengan wawancara ketika kita seleksi. Ketika kita seleksi, itu yang ditanya adalah esai PPG Prajabatan kan? Nah, di esai itu udah pasti kita udah tulis semua, kita udah paham. Tapi di wawancara ini, waktunya 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam, itu pertanyaannya benar-benar menjebak dan menguji kita. Jadi bukan lagi slow seperti seleksi. Di sini ada yang diuji konten. Misalnya dari biologi. Ditanya materi biologi sampai ke akar-akarnya, itu diwawancara. Atau ditanya pengalamannya sampai ke akar-akarnya. Jadi teman-teman jangan pernah sepelekan seleksi bagian apapun. Nah, untuk pertanyaan wawancara itu banyak bentuknya ya. Ini kita spill ya. Ceritakan pengalaman ketika Anda berhasil memperoleh kepercayaan orang lain dalam menunjukkan kejuruan secara konsisten dan bertindak sesuai dengan nilai Pancasila dan etika profesi. Bagaimana situasinya dan kapan, di mana, siapa yang teringat, apa peran Anda.
Jadi wawancaranya ini ditanya pengalaman kita teman-teman. Dan di sini kita tidak ada memperkenalkan diri. Kita cuma diminta menunjukkan identitas KTP karena mereka kan sudah melihat modul ajar kita, sudah melihat studi kasus kita. Jadi mereka udah kenal dengan kita, udah membaca profil kita. Jadi kita hanya perlu menjelaskan apa yang mereka tanyakan gitu ya. Nah, kemudian tadi jawabannya kalau misalnya ini ditanyakan, poinnya adalah kepercayaan orang lain. Orang lain percaya kepada kita yang menunjukkan kita adalah sebagai seorang guru. Kalau dulu Kak Dura menjawab, saya pernah dipercaya untuk menjadi pemateri guru tamu ya. Saya menjadi guru tamu di SMK PP Sarai Aceh. Dan di situ saya memberikan ya siswa kesempatan atau edukasi dalam membuat konten promosi gitu. Jadi di situ saya dipercaya sebagai guru untuk mendampingi siswa gitu. Kemudian ada pertanyaan wawancara yang lain. Ceritakan situasi dalam merefleksikan perencanaan pembelajaran, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran. Jadi kalau refleksi pembelajaran itu kan terkait dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi di sini kita harus ceritakan dulu dari situasi, upaya, dan dampak yang kita lakukan dari refleksi pembelajarannya itu. Nah, jadi kalau Kak Dura dulu menceritakan, ada siswa Kak Dura itu di PPL 2, mereka itu nggak suka belajar, nggak suka bahasa Indonesia, nggak suka belajar, dan mereka punya HP, mereka bawa HP ke sekolah, sehingga ketika Kak Dura selalu memberikan tugas, mereka selalu membuka Google. Google menjadi musuh Kak Dura di saat itu. Kenapa? Karena Kak Dura nanya, bagaimana pendapatmu? Kak Dura tanya. Mereka akan buka Google. Bagaimana pendapatmu? Mereka ketik di Google. Itu belum ada ChatGPT, teman-teman. Bayangkan kalau sekarang ada ChatGPT, kita tanya kata mengapa aja, pendapat dia akan tanya ke ChatGPT. Sehingga karena benci sekali dengan Google itu, Kak Dura membuatlah sebuah pembelajaran project based learning, sehingga mereka harus bisa menulis, tapi tulisan itu nggak ada di Google. Kayak mana caranya? Kak Dura buatlah untuk materi teks biografi, Kak Dura minta anak-anak untuk menulis biografi gurunya, biografi guru terbaik dalam hidup mereka. Sehingga kalau mereka mau ceritakan kisah biografi Bu Dura, maka mereka nggak akan dapat tulisan tentang biografi Bu Dura di Google. Kenapa? Karena Bu Dura tidak terkenal, nggak ada biografi Bu Dura gitu. Sehingga mereka secara mau nggak mau, mereka datang ke Bu Dura, mewawancarai Bu Dura, hingga mereka bisa menulis tentang Bu Dura gitu ya. Jadi diceritakan aja nanti. Kemudian ada soal yang ketiga, ini contoh ya. Ceritakan pengalaman ketika ada mengembangkan diri dan memanfaatkan kesempatan belajar. Nah, di sini Kak Dura menceritakan pernah bergabung dengan Zillennial Teacher di Sekolah Guru Indonesia yang membuat Dura itu paham dengan project based learning gitu. Nah, jadi untuk wawancara itu senyum, percaya diri, dan tegas. Jadi di awal itu ketika kita ngomong, kita harus senyum, percaya diri, dan tegas dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum Kak Dura jelaskan satu lagi di bagian studi kasus, kita buka sesi tanya jawab dulu. Boleh teman-teman, silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Izin tanya, Kak. Oke, silakan Kak Ika Yanti. Yang terkait untuk video UKIN tadi itu kan ada perkenalan. Apakah itu videonya bisa, maksudnya kita perkenalan dulu, tag 1 menit,
terus nanti dijadikan satu sama video pembelajaran kita yang 2x2 JP itu apa gimana ya Kak? Maksudnya kita tag video langsung lanjut video pembelajaran apa gimana? Nah, kalau terkait itu, sebenarnya Kak Dura belum dapat jawaban. Kenapa? Karena di juknis yang kakak baca itu masih rancu, belum tahu arahnya apakah ke video yang full atau ke video yang potongan 30 menit ya. Tapi nanti insya Allah dari PPG itu akan ada live terkait dengan pelaksanaan UKPPG. Nanti teman-teman bisa tanya kepada mereka langsung. Tapi kalau misalnya kita lihat dari contoh dalam PPG guru tertentu, mereka kan ini kan hal baru nih. Di masa kami nggak ada, di masa teman-teman baru dibuat peraturan seperti itu. Kalau merujuk pada PPG guru tertentu, itu letaknya di video edit. Karena di video edit itu bisa di skip. Tapi kalau video utuh itu susah teman-teman menunjukkan dari jarak jauh, kecuali di kamera dulu baru teman-teman mundur, baru teman-teman ke papan tulis lagi. Menurut Kak Dura di video edit kayak gitu. Tapi ini belum pasti karena di di panduan masih rancu, tapi kita akan ketemu jawabannya nanti di live atau nanti Kak Dura akan tanya langsung ke pihak PPG-nya insya Allah ya. Karena Kak Dura ada maksudnya bisa terhubung gitu ya. Nanti Kak Dura akan coba tanya. Jadi teman-teman bisa kita bagikan di grup nanti. Jadi teman-teman jangan keluar grup biar kita bisa sharing-sharing lagi ya. Gitu. Terima kasih ya Kak, ditunggu info pastinya. Soalnya masih bingung. Insya Allah. Oke, semakin serak nih suara Kak Dura ya. Tapi Kak Dura masih semangat. Ayo, siapa lagi? Izin bertanya Kak. Oke, Kak Manzilul, silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanyakan pas di bagian ukinnya besok, itu kan harus tenang kan kelasnya. Sementara misalnya kalau kita ngikut di RPP kan ada kegiatan pembelajaran yang misalkan menggunakan game yang interaktif. Jadi kelasnya agak bising gitu. Jadi bagaimana menurut kakak di situ gitu? Oke. Apakah ketika ukin anak-anak harus duduk seperti ini? Saya ingin bertanya, Bu. Apakah saya boleh menjawab, Bu? Enggak harus kayak gitu. Apakah mereka boleh loncat-loncat? Apakah mereka boleh ketawa? Apakah mereka boleh meluapkan emosi mereka ketika ada teman yang nggak sependapat dengan mereka? Boleh. Namanya itu adalah kondisional. Kondisional lah yang dibutuhkan dalam UKIN ini. Di situ akan terlihat bagaimana kemampuan Kak Manzilul dalam mengelola siswa, keadaan kelas itu. Contoh nih ya, Kak Dura pikir Kak Dura akan retaker. Kenapa? Karena ada satu siswa yang membuat jari tengah ke depan kamera ketika UKIN. Bagaimana caranya? UKIN cuma 1 kali tag hari itu, gak ada hari lain. Tapi dia buat jari tengah. Dia kemudian ada yang naik kursi, gak sopan sama Kak Dura sebagai guru kayak gitu. Naik kursi, pukul kawan, ya anak-anak desa kayak gitu. Ribut, gak mau disuruh maju ke depan, gak apa-apa, itu namanya kondisional. Pokoknya apapun yang terjadi, bagaimana kita sebagai guru bisa mengatur strategi untuk membuat mereka tetap fokus, mengalihkan fokus mereka lagi ketika udah ribut kayak gitu kan. Apalagi kalau yang ditanyakan tadi adalah game interaktif, itu bagus sekali. Kenapa? Karena kita melibatkan semua anak sehingga mereka antusias gitu. Ketika mereka antusias, berarti kita berhasil dong dalam mengajar kayak gitu. Jadi jangan takut kalau ribut. Itulah yang diharapkan. Pokoknya seril mungkin. Jangan dibuat-buat. Tapi tetap di briefing siswanya. Di briefing gimana? Di briefing, nah, jadi nanti kalau ibu bilang 10 menit,
kalau kalian nggak siap nggak apa-apa, kumpul aja. Nah kayak gitu aja, jangan sampai nanti mereka nggak siap, mereka ngakunya nggak siap kayak gitu kan. Kita akan mengajarkan mereka untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang benar-benar sesuai kan dengan RPP atau modul ajar. Misalnya kita kasih waktu ini, waktunya 10 menit ya. Nah, setelah 10 menit kumpul. Atau silakan maju ke depan atau apa gitu. Itu yang harus di briefing ke siswa. Gitu. Untuk yang lain-lain kayak mana adanya aja kayak gitu ya, Kak Manzilun. Oke. Izin bertanya, untuk upload boleh pakai drive pribadi atau harus email PPG? Sebaiknya pakai email PPG aja. Tapi kami pernah juga diinstruksikan untuk pakai drive pribadi. Nanti baca aja lagi panduan. Di panduan kan sudah ada udah banyak perbedaan ya teman-teman. Dari segi panduan yang kakak baca itu, untuk akun-akun uploadnya itu juga beda, bukan di LMS lagi ya. Izin masuk, Kak, boleh? Oke, silakan Kak Rais. Tanya, Kak, kan nanti kalau dari Kecil ya suaranya. terus ya, kalau dari pengelola perizinan kita itu mintanya kayak menunjukkan ada di dalam visi misinya itu menunjukkan pendekatan dengan right level dan CRT-nya. Apakah itu memang wajib, Kak, harus ditunjukkan keduanya atau boleh hanya salah satunya saja, Kak? CRT sama? CRT sama CRL, RL. Oke. Boleh dipilih salah satu, nggak apa-apa. Jadi bebas ya. Berarti nggak wajib keduanya kan, Kak? Enggak. Gimana nyamannya teman-teman. Pokoknya pilih materi yang emang teman-teman kuasai. Kan biasanya kita sebagai guru mapel kan ada kayak 1-2 materi yang benar-benar kita kuasai. Jangan sampai teman-teman pilih materi yang teman-teman masih ragu, paham atau enggak kayak gitu. Jadi yang udah terbiasa yang mana kayak gitu ya. Dan pastikan modul ini bukan modul yang udah kita gunakan di PPL. Modul ini harus dibuat khusus untuk UKIN kayak gitu ya. Jangan yang udah dibuat di PPL. Oke, baik, terima kasih, Kak. Oke. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Nah, terkait wawancara nih, Kak. Setelah saya baca di jurusan, Kak, itu yang wawancara kami nanti ada dari dosen PPG sama guru pamong. Nah, nanti guru pamong itu berarti dari guru pamong sekolah kami ya, Kak, yang mau menguji kami ya. Dan itu yang diuji itu apa ya, Kak? Dari guru pamongnya. Oke. Untuk guru pamong ataupun dosen itu bukan dosen kita dan bukan guru pamong kita. Jadi nanti silang. Misalnya orang Aceh ketemu dengan orang Jawa kayak gitu, pamong orang Jawa, dosen orang Jawa kayak gitu. Atau sebaliknya kayak gitu. Jadi benar-benar nggak bisa kita prediksi. Dan untuk pertanyaan guru pamong juga masih seputar kisi-kisi tadi, ya, masih seputar tentang pengalaman PPL, pengalaman kita membuat modul ajar, cara kita menghadapi siswa, cara kita mengembangkan diri, masih tentang itu. Jadi mereka berkolaborasi kayak gitu. Kita hanya bertiga nanti di situ. Kalau Kak Dura kemarin waktunya cuma 28 menit. Wawancara Kak Dura cuma 28 menit. Bayangkan 28 menit Kak Dura bisa mempresentasikan semua aktivitas dalam PPL Kak Dura. Jadi di sini harus kita latih skill public speaking-nya teman-teman. Kalau kita nggak terbiasa ngomong, nggak terbiasa tersenyum, nggak terbiasa mengolah bahasa, ya, kata-katanya nggak terbiasa kita gunakan dengan baik, ya, bahasa yang santun seperti itu, maka kita akan susah gitu ya untuk menyatakan pengalaman kita dalam durasi yang singkat, gitu. Baik, Kak, sama satu pertanyaan lagi boleh nggak, Kak? Menurut Kakak, kalau video UKIN yang pakai metode project based learning itu worth it nggak sih, Kak, untuk waktu satu pertemuan? Kalau mau dipakai project satu pertemuan, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi harus jelas mau bagian mana.
Kan project itu banyak kan tahap-tahapan. Apakah di bagian presentasinya atau seperti apa? Nanti juga harus ada pengantar. Ketika masuk di pembelajaran harus ada pengantar misalnya. Nah, sebelumnya kita udah melalui tahap ini. Nah, hari ini kita akan ada di tahap ini gitu ya. Jadi ketika ditonton nanti tahu, oh ini namanya project based learning, dia udah sampai ke sini. Sehingga ini tergambar dengan jelas. Boleh. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting kakak sudah menguasai modul ajarnya itu. Gitu. Baik, Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak Dura. Oke, silakan. Suaranya nggak kecil ya, Kak? Maaf, izin bertanya terkait dengan pelaksanaan jadwal UKPPG. Kan di sini ada tes yang diawali dengan tag video, kemudian tes tulis berbasis komputer, dan wawancara. Apakah jika kita tidak lolos di misalnya di tes tulis, apakah itu tidak bisa ikut wawancara atau bagaimana Kak? Seperti dulu kita tes masuk PPG. Nah, beda. Kalau di tes PPG, satu seleksinya kan. Setelah administrasi, lulus administrasi, lanjut ke substantif, lulus substantif, lanjut wawancara. Kalau ini sekalian. Jadi kelulusannya dilihat sekalian semua. Jadi dari UKIN, UP, UKIN, ujian tulis, studi kasus, sampai dengan wawancara itu sepaket. Setelah wawancara, baru nanti diumumkan apakah teman-teman lulus atau tidak. Kalau teman-teman tidak lulus, maka akan dikasih tahu di mana teman-teman tidak lulus. Di PCK atau di UKIN. Kalau di PCK, ke depan teman-teman ikut PCK lagi. Kalau di UKIN, teman-teman ke depan tinggal ulang tag video. Kayak gitu. Beda dan seleksi. Gitu. Oke, gitu ya. Bertanya Kak. Ya, Apa nih dulu aja ya? Bertanya Kak. ya silakan. Siapa? Saya dulu ya Kak. Kak Tresya, silakan. Oke Kak, buat kesempatannya. Izin bertanya ya Kak terkait dengan masalah pengecekan video. Nah kebetulan dari beberapa kakak yang sudah bahas tadi udah membuka nih pemikiran kami, oh bagaimana kedepannya seperti apa. Lantas izin bertanya Kak, kan kalau misalnya sesuai pembelajaran kan sebelum memulai pembelajaran itu ada namanya dilakukan berupa asesmen ya, asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah untuk pengecekan video tersebut Kak, apakah disertai pada saat mereka mengerjakan asesmennya atau hanya bisa berupa komunikasi, misalnya pada saat diskusi kelompok? Ya kan, ada pendekatannya mau kita pakai nih, kita beri contoh dengan pendekatan TRL. Apakah kita bisa hanya mengkomunikasikan baik anak-anak, hari ini kita diskusi kelompok hari ini, Ibu membagi kelompok berdasarkan kemampuan yang sudah hasil dari asesmen yang kita lakukan di minggu lalu, apakah boleh seperti demikian Kak? Atau memang benar-benar harus diliput dari awal sampai di akhirnya seperti itu? Dan pertanyaan yang keduanya Kak adalah, apakah pendekatan yang kita buatkan itu apakah harus pendekatan TRL atau CRT atau bisa yang lainnya? Seperti kita ketahui banyak pendekatan, baik itu pendekatan saintifik atau TPEC dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Tresya. Nah, untuk yang pertama, mau nggak sih asesmen itu disampaikan aja, tetapi asesmennya nggak dilakukan di hari itu ketika tag video? Boleh. Yang penting teman-teman sudah menyampaikan. Yang penting ada bahasa. Nah, Ibu akan apa gitu ya, sesuai dengan materi, sesuai dengan apa yang udah kita lakukan minggu lalu, boleh. Itu nggak apa-apa. Yang paling penting, apa yang tertulis di dalam modul itu harus terlaksanakan. Misalnya teman-teman tulis ice breaking, tapi teman-teman nggak buat ice breaking, itu salah. Itu nggak boleh. Ya, kalau udah ada, harus dilakukan. Nah, nanti kalau teman-teman udah tag video, teman-teman cek lagi video itu dengan modul. Lihat modul, lihat video, lihat modul, lihat video. Kalau memang ada yang terbalik, kadang-kadang kan duluan baca doa, duluan ice breaking, baru baca doa atau apa yang terbalik gitu ya. Nah, jadi nanti yang diubah adalah modul, bukan videonya yang diubah.
Tapi kalau sintaks pembelajaran itu jangan sampai terbalik-balik, karena kalau sintaks pembelajaran nggak boleh tertukar ya. Sintaks pembelajaran nggak boleh tertukar. Misalnya yang bagian inti lah, inti untuk pendekatan apa, untuk model apa, udah pasti harus berurutan kayak gitu. Jadi harus sesuai. Nah, untuk yang kedua, apakah pendekatan itu harus TARL, CRT? Nah, disarankan, Kak Dura sarankan, teman-teman gunakan aja pendekatan atau model-model yang memang teman-teman sudah familiar di dalam PPG. Jangan pakai lagi yang dulu-dulu gitu. Yang misalnya yang sering teman-teman lihat di dalam LMS apa? Gitu ya. CRT, ya udah buat CRT. Biar nanti ketika teman-teman mempresentasikan, teori-teori itu masih teori yang fresh teman-teman dapatkan, sehingga ketika wawancara, ketika apapun, teman-teman jadi lebih leluasa dan percaya diri untuk menjawab kayak gitu. Jadi ada kesinambungan antara apa yang teman-teman pelajari dengan hasil akhir teman-teman dalam perkuliahan ini kayak gitu. Itu juga kalau misalnya seminar ya, untuk mata kuliah seminar juga kayak gitu. Sebaiknya dikaitkan dengan kuliahnya kayak gitu. Ya, itu Oke. Kak Tresya. Oke Kak Dora, makasih sebelumnya atas jawabannya. Terus saya mau tanya kembali, misalnya nih kan kalau kita menggunakan pendekatan TRL Kak, jujur secara diri sendiri udah pernah melakukan. Tetapi ada beberapa teman yang mungkin dari teman yang lain, dari universitas yang lain, itu berbeda persepsinya bagaimana pendekatan TRL itu seharusnya. Ada yang mengatakan bahwasanya pendekatan TRL itu adalah LKPD-nya berbeda, tetapi pada saat evaluasi sama saja gitu, dibuat satu aja. Sedangkan ada lagi beberapa teman yang di luar kampus mengatakan LKPD-nya berbeda, tingkat kemampuannya, dan juga evaluasinya pun dibedakan sesuai tingkat kemampuan. Nah, yang saya tanyakan kepada Kak Dora adalah bagaimana sih Kak terkait hal ini, mana tahu Kak punya pengetahuan yang lebih dari kaminya gitu, jadi bisa menyamakan persepsi seharusnya pendekatan TRL itu seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau terkait itu, teman-teman sebenarnya percayakan aja kepada kampusnya masing-masing. Jangan merujuk pada kampus yang lain. Karena teman-teman punya kiblat yang berbeda-beda ya kan, punya dosen yang berbeda-beda. Sudah pasti setiap dosen ini punya teori yang berbeda-beda. Yang pasti kalau ditarik benang merah ketemu sebenarnya ya, ketemu benang merahnya, ketemu kayak gitu ya, ujung-ujungnya pasti akan ketemu hal yang sama. Tapi pasti nanti ada perdebatan kalau misalnya kita terus memperdebatkan hal itu kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ada perbedaan-perbedaan antara satu universitas dengan universitas lain, atau satu kelas dengan kelas yang lain di universitas yang sama, sebaiknya jangan diambil aja. Jadi ambil hal lain yang memang teman-teman merasa yakin. Di sini Kak Dora ingin menyampaikan, kalau teman-teman ikut ujian, paling poin penting itu adalah keyakinan. Kalau teman-teman yakin apa yang teman-teman pilih, pasti teman-teman akan percaya diri dan teman-teman akan mulus aja jalannya. Tapi kalau teman-teman ragu-ragu, itu akan memunculkan banyak pikiran sehingga teman-teman tidak yakin, ragu-ragu, atau teman-teman setengah-setengah dalam membuat, tidak maksimal, tidak profesional, dan lain sebagainya. Jadi yang mana yang yakinnya aja. Oh, banyak nih yang meragukan. Ya udah, saya juga ragu, saya pilih yang lain. Kayak gitu aja intinya, ya. Jangan bawa pikiran yang panjang sehingga nggak selesai nanti masalahnya. Baik Kak Dora, terima kasih buat motivasinya. Jawabannya sudah terjawab atas pertanyaan saya. Mungkin di teman-teman yang lain juga mau bertanya, saya persilakan Kak. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya Kak. Dora izin bertanya. Oke, Kak Feni silakan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Jadi kan saya membuat PBL kan Kak, model pembelajarannya. Jadi ada 5 kelompok siswa yang akan saya buat. Jadi nanti ketika take UKIN-nya itu 5 kelompok itu maju mempresentasikan atau cuman perwakilan aja Kak? 5 kelompok. Berarti kalau biasanya 5 kelompok 2 JP itu selesai nggak? Selesai nggak Kak Feni?
selesai Kak, tapi tergantung kondisi sih Kak. Nah, disiasati aja. Karena kemarin Kak Dura semuanya diminta maju ke depan. Boleh, gini ya, sebenarnya tergantung pada modul pembelajarannya. Kalau modul pembelajarannya, misalnya materi apa, berapa JP kayak gitu kan. Misalnya materi A. Materi A ini akan selesai dengan durasi 4 JP. Berarti nanti karena kita cuma 2 JP, maka tinggal kita bilang, nah anak-anak ibu, karena waktunya sudah habis, sekarang kita evaluasi pembelajaran, dan untuk kelompok yang lain kita maju pada pertemuan selanjutnya. Nah, kalau misalnya materi itu cukup 2 JP, dan memang 2 JP ini maksimal untuk 5 kelompok ini, silakan diberikan waktu per kelompok itu berapa menit per kelompok untuk maju ke depan, sehingga maksimal gitu. Jadi selesai juga gitu. Jadi itu tergantung pada kebutuhan sebenarnya. Baik Kak, terima kasih atas jawaban dari Kakak. Ya, karena kan betul kayak Kak Majid bilang, pakai window shopping atau jigsaw aja. Kalau misalnya mereka presentasi satu-satu, kelompok 1 maju 10 menit, kelompok 2 10 menit, sampai kelompok 5. Udah berapa menit gitu kan? Nah, itu kan menguras waktu. Tapi kalau window shopping, mereka hanya perlu berkeliling atau kunjung karya atau karya kunjung, ya kan? Nanti mereka jadi jauh lebih cepat untuk menemukan informasi gitu. Untuk menemukan jawaban-jawaban dari kerja kelompok mereka gitu. Itu ya, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Izin Tapi Kak, bertanya Kak Kak. izin bertanya. Gimana Kak Feni tadi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya ada Kak. Jadi kan ini kan saya mau ngangkat rencananya materinya kan musikalisasi puisi kan Kak. Jadi itu kan biasanya harus ditampilkan di depan kelas kan Kak. Jadi kalau kalau caranya kita mengunjungi per kelompok itu kan kayaknya kurang apa aja Kak hasilnya. Kurang nampak nanti kalau kita mengunjungi ke per kelompok gitu Kak. Oke. Jadi sebaiknya bagaimana ya Kak? 2 aja atau kelima-lima kelompok itu maju untuk menampilkan musikalisasi puisinya Kak? Oke, itu menggunakan model apa? Project? Iya Kak, rencana PJBL Kak. PJBL. Oke, berarti kalau PJBL tinggal disampaikan aja. Nanti kelompok selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Karena kan nggak habis. Kalau musikalisasi puisi panjang. Satu kali tampil aja kan panjang. Kayak gitu. Baik Kak, terima Atau kasih banyak Kak. ambil bagian materi kayak gitu. Bagian mereka masih merumuskan materi. Ada puisi yang dihasilkan dalam bentuk tulisan, baru dibuat jadi musikalisasi puisi, atau seperti apa kayak gitu. Jadi kalau tampil semua nggak mungkin. Baik Kak, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak Dura Kak. izin bertanya. Ya silakan Kak Tiur. Kak, izin bertanya, gini kan Kak, mengenai nanti kami saat seminar, kan Kak saya mata kuliah seminar nanti pembelajaran CRT